Di sini saya ada tugas untuk mewawancarai kewirausahaan. Nah, di sini saya mengambil topik dari Apotik Arya ini. Nah, Mbak sebagai narasumber saya, apakah Mbak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, bersedia. Oh ya, karena Mbak udah bersedia untuk saya wawancarai, agar kita lebih kenal lebih dekat lagi, boleh nggak Mbak memperkenalkan diri Mbak terlebih dahulu agar kita bisa saling mengenal gitu Mbak? Nama saya Eka Novitasari, lulusan dari SMK YPIB Tumi Jajar, jurusan farmasi. Oh, berarti searah ya Mbak ya sama jurusan sebelumnya untuk ngambil apotek? Iya, Oh ya Mbak, Mbak ini pemilik usaha ini atau pegawai di sini? pegawai. Oh, pegawai. Untuk apotek ini Mbak ya, itu tuh obatnya sudah lengkap atau belum Mbak? Untuk penjualannya? Untuk beberapa sih sudah lengkap, cuma ada obat resep dokter yang kita belum ada. Soalnya di sini jarang ada yang obat dari dokter kita ada tuh jarang. Gitu. Oh iya Mbak, kalau untuk COVID ini ya Mbak, untuk pandemi ini, dia itu berpengaruh nggak sih Mbak untuk masa pandemi ini? Apa kan banyak nih Mbak dari masyarakat kita masih takut untuk rumah sakit karena takut terjangkit COVID. Nah, untuk apotek sendiri nih, berdampak nggak sih Mbak untuk masa pandemi ini? Atau lebih meningkat lagi pembelinya atau malah menurun? Kalau tahun ini malah lebih meningkat, karena mungkin lebih takut buat ke bidan, ke rumah sakit gitu, jadinya mereka belinya di sini. Ini sangat berdampak baik ya Mbak ya. Oke, untuk omsetnya nih Mbak, ya saya mau tanya. Omset untuk per bulannya ini berapa sih Mbak? Ya kurang lebihnya 100 juta setiap bulan. Wow. Berarti memenuhi keuntungan atau malah merugi Mbak? Keuntungan sih. Keuntungan ya. Baik, omset di awalnya nih Mbak, berapa sih kalau saya boleh tahu Mbak? Kalau di awal masih sedikit sih, kayak pendapatannya per bulan mungkin kayak baru berapa puluh aja, nggak nyampe 100-an gitu. Jadi sangat melampung ya Mbak ya keuntungannya ya? Satu tahun. Kalau apotek sendiri Mbak, buka itu udah berapa lama? Udah 2 tahun ini. Tapi udah menurut keuntungan udah bagus ya Mbak ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Kalau apotek ini Mbak, bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa ya Mbak? Selama bulan Ramadan ini dari jam 8 sampai jam 10. Ini udah buka cabang ya Mbak? Atau Iya. Sudah. Emang cabang sebelum itu emang di mana Mbak? Emang ini cabang awal apa Bang ya? Enggak, di awalnya di Karang, di Tanjung Senang, di Sukadamai, Sukadana, terus Karanganyar, Mulai Asri, ya udah lumayan banyak sih. Ada 8 cabang. Ini cabang yang Cabang enam ya? Yang punya cabang ini siapa sih Mbak yang punya apotek ini sebenarnya? Pak Wiwit, Oh itu orang mana Mbak? orang Karang tapi dia dulunya kerjanya di GM. Fansnya ini ya Mbak ya, apotekernya itu sering kesini apa enggak sih Mbak? Atau emang ada pekerjaan lain di luar sana? Kerjanya di Puskes Panaragan. Kalau misalnya mungkin seminggu sekali, kayak hari Kamis sampai hari Senin, buat ngecek sama ngontrol aja sih. Di sini Mbak itu emangnya kerjanya dari pagi sampai sore atau emang ada sip-sipan Mbak? Ada 2 shift, ada dari jam 8 sampai jam 3, jam 3 sampai jam 10. Oke Mbak, di sini saya kalau boleh tanya nih Mbak ya, untuk apotek ini menjual nggak ya Mbak alat medis seperti kayak stetoskop, tensi, nah itu dijual nggak? Ya, jual. Oke, di sini apa sudah lengkap Mbak alat-alatnya seperti itu? Kalau misalnya bidan mau pesan kayak kursi roda, tongkat gitu, pesan dulu hari ini, mungkin datangnya minggu depan. Kita nggak ready sih kalau kayak gitu, karena kan jarang yang cari itu. Oke, kalau saya lihat di sini ya Mbak ya, ada masker gitu. Nah di sini tuh banyak tidak sih Mbak untuk mencari masker saat pandemi ini? Ya banyak ya. Apa? Cuma kan sekarang harganya lagi meningkat. Apalagi ini maskernya masker yang medis, jadinya buat harganya sih lumayan jauh. Untuk masker medis nih Mbak ya, seperti sensi. Nah itu tuh berapa sih Mbak kalau untuk per kotak? Di sini
nggak jual kotaan sih bijian. Kalau satu bijinya 3.000. Dari yang awalnya cuma 1.000. Oh, menjauh sangat melambung sekali ya mbak ya untuk harganya. Oke. Oh iya mbak, untuk apotek ini ya mbak ya, itu sudah memiliki surat izin belum mbak untuk membuka apotek ini? Sudah, kan dia sebelum mendirikan apotek ini sudah kayak pemiliknya sudah mengurus itu siup sipa kayak gitu. Jadi udah jelas ya mbak ya apotek Iya. ini. Oke. Untuk kan di sini mbak ya saya lihat ada apotekernya. Nah untuk apotekernya itu sistemnya bagaimana sih mbak? Apa kontrak atau bagaimana? Kontrak selama 5 tahun. 5 tahun ya. Di sini apotekernya ada asistennya nggak sih mbak? Kalau di sini nggak ada. Di tempat cabang yang lain? Ada. Ada ya. Apotekernya berapa mbak kalau asistennya di tempat yang lain? Untuk asisten apotek itu tuh apotekernya itu berapa sih mbak? Setiap apoteknya ada satu. Setiap apoteknya satu ya. Kalau di sini nggak ada ya mbak? Nggak ada. Kalau saya boleh tahu kenapa mbak di sini nggak ada asistennya? Karena apotekernya di sini standby. Oke. Saya tanya lagi ya mbak ya mengenai apotek ini. Oh ya mbak, untuk menjalankan apotek ini apa sih mbak kendala-kendalanya? Kalau misalnya mati lampu aja sih ya kan kita kan pakai komputer, pakai program, kan semua penjualan, semua harga dari komputer. Jadinya misal apa ada bidan itu kan kesulitan jualin karena harganya beda sama harga yang lain gitu. Untuk kayak menangani itu ya mbak ya kalau pas mati lampu itu apa mbak yang dilakukan si pekerja-pekerja di sini mbak? Pokoknya sekarang kan bosnya nyiapin UPS, jadinya ada setengah jam biar komputer tuh tetap hidup. Oke, ada penanganannya ya mbak Iya. ya berarti. Oke. Di sini nih membuka jasa seperti kayak menginfus, tensi, mengecek gula darah. Nah, di sini membuka nggak sih mbak apotek ini? Kalau untuk saat ini belum, tapi kita menyediakan alat-alatnya. Oke, alatnya tadi kan sudah disebutin ya mbak ya sebelumnya. Kalau misalnya nih mbak ya kayak pelajar untuk membeli ini, apa udah sering mbak kesini untuk beli alat seperti stetoskop? Kan di sini kan ada sekolah kesehatan ya mbak ya. Nah, anak-anak di sekolah tersebut sering nggak sih mbak beli di sini mbak? Belum sih, karena biasanya kalau alat-alat kayak gitu dia disediain dari sekolahnya langsung. Oke. Oh iya mbak, kan ya, mbak. Untuk kayak seperti bidan, perawat, yang buka praktek sendiri nih mbak. Nah biasanya mereka sering nggak sih mbak untuk beli obat di sini? Nah untuk beli obat di sini nih harus ada kayak STR sih. STR itu nggak sih mbak? Iya, harus. Harus ya. Iya. Biasanya untuk dia beli obat seperti itu tuh dia beli per makan atau bagaimana? Kayak kalau di sini minimal 3 sih. Misalnya kayak infuset harus beli 3, itu baru bisa pakai harga lagi. RL pun kayak gitu. Jadi harus minimal 3. Oh iya mbak, kalau untuk masyarakat sini ya mbak ya, bagaimana sih mbak apresiasi mereka saat berjalannya apotek ini? Apakah mereka sangat senang karena lebih dekat gitu untuk beli obat-obatan di sini? Iya sih, mungkin kayak lebih, karena kan harganya lebih terjangkau ya kalau beli di apotek. Mungkin kayak lebih sering ke apotek aja sih mungkin. Terima kasih ya mbak sudah meluangkan waktunya. Saya cukup terima kasih untuk sudah memberikan waktu tenaganya di sini. Maaf sudah mengganggu ya mbak ya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih mbak. Saya permisi dulu ya mbak ya.